Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي ثم إلى حضرة شيخ شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon ثم إلى حضرة الشيخ نواوي بن عمر الجاوي إلى حضرة مشايخنا خصوصا شيخنا ومربي روحنا كي الحاج ميمون زبير وكي الحاج جنيد أنس والحبيب بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qauluhu wa ayyuslikaha sabilal khair. Wa ayyuslika lan arep yenta ngambahaken. Wa ayyuslikaha lan yen alam arep yenta ngambahaken sapa wong ngambahaken ha ing zaujah diambahaken. Ambah itu ya man salaka tariqan meniti. Jadi intinya mengarahkan, membimbing, mengarahkan seorang suami. Wa ayyuslikaha lan arep yenta ngambahaken sapa zauj, sapa suami ha ing zaujah, istrinya diarahkan sabilal khairi ing dalan kebagusan. Sabilal khairi ing dalan kebagusan. Hendaknya seorang suami membimbing, mengarahkan istrinya pada jalan-jalan kebaikan, arah kebaikan. Qala ngendika sapa Ar-Romliyu Imam Romli fi Umdatir Rabihi dalam kitab Umdatur Rabih. Imam Romli berpendapat dalam kitab Umdatur Rabih. Pendapatnya begini. Laisa ora ana ikulahu kaduwe zauj. Opo dorbuha mukul istri, mukul zaujah. Mukul zaujah ala tarkis sholati ingatase ninggalaken sholat. Imam Romli berpendapat bahwa tidak ada kebolehan. Tidak ada kebolehan dalam arti tidak boleh seorang suami memukul istrinya gara-gara istrinya meninggalkan sholat. Jadi Imam Romli tegas. Dalam hal sholat, suami wajib memperingatkan istrinya, wajib untuk menyuruh istrinya melaksanakan sholat. Namun tatkala istrinya, katakanlah dia tetap enggan, tidak mau sholat, maka suami tidak boleh memukul istrinya gara-gara istrinya meninggalkan sholat.
Ai bal yaqtasiru. Ai bal yaqtasiru. Ai ini mentafsiri, maksudnya menjelaskan. Tegese yakni bal yaqtasiru, balik ngalap cukup sopo zauj, bal yaqtasiru, balik ngalap cukup sopo zauj, ngalap cukup alal amri ingatase perintah. Bahkan kata Imam Ar-Ramli cukup nyuruh saja. Tidak harus kemudian maksa, apalagi sampai melakukan kekerasan, memukul istrinya gara-gara istrinya meninggalkan sholat. Kama kola kaya oli yang ngendika huing. Kama kola kaya oli yang ngendika huing. Bal yaqtasiru alal amri. Sopo Atiyatu, sopo Imam Atiyah. Sopo Atiyatu Imam Atiyah. Pendapat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Atiyah. Jadi menurut Imam Atiyah, sudahlah cukup nyuruh saja. Masuk waktu sholat zuhur, nyuruh, Bu, Mah, sholat. Nanti beberapa saat kemudian nyuruh sholat. Udah sholat belum? Beberapa saat kemudian masih nggak sholat, tetap disuruh sholat. Ayo cepet sholat, cepet sholat. Untuk kemudian nanti apakah istrinya lalu mau nurut atau tidak, itu tidak ada urusan. Artinya apa? Sudah gugur kewajiban suami mengingatkan, menyuruh, tanpa harus melakukan kekerasan. Pendapatnya Imam Atiyah. Yang penting bahwa seorang suami hendaknya mengarahkan, menegur, menasehati istrinya, misalkan berbuat sesuatu yang kurang baik, ditegur, dikasih masukan, dikasih nasihat. Tidak harus kemudian dipaksa-paksa, tidak harus kemudian sampai berbuat kekerasan. Istrinya misalkan senangnya hasud, senangnya ngomongin orang, ya sudah ditegur, ya sudah diingatkan akan dosanya melakukan ghibah, akan dosanya hasud, akan dosa-dosa hal-hal yang lain, diingatkan tanpa harus melakukan kekerasan. Kalau ada pertanyaan, ya terus tanggung jawab seorang suami gimana? Kan nanti dosanya nanti ditanggung sama suami. Kan sudah nyuruh, sudah mengkondisikan, sudah mengarahkan, sudah menegur. Untuk kemudian nanti istri kita tidak melakukan kebaikan itu, ya urusannya dia dengan Allah. Kita sudah gugur seorang suami melakukan dengan memberikan nasihat. Sudah gugur suami dengan menyuruh dan lain sebagainya. Wa ayyu'allima. Wa ayyu'allima lan arab yenta ngajari sopo suami. Wa ayyu'allimaha. Wa ayyu'allima lan yenta arab yenta ngajari sopo suami ha ing istri. Istrinya diajari. Kewajiban siapa? Suami. Suami wajib mengajari istrinya. Dalam hal apa? Ma'ing perkara. Ma'ing perkara tahta jukang butuh sopo istri. Ma'ing perkara tahta jukang butuh sopo istri ilaihi maring ma. Ma'ing perkara tahta jukang butuh sopo istri ilaihi maring ma. Fiddini ing dalam masalah. Suaminya harus mengajari istrinya hal-hal yang dibutuhkannya dalam hal agama. Apa contohnya? Min ahkamit toharoti. Min ahkamit toharoti nyatane saking hukum-hukum bersuci. Diajari istri kita. Nih, Bu, Ma,
Bu, kalau nyuci pakaian anak yang mungkin ada pipisnya, ada bekas air pipisnya, ada bekas BAB-nya, ini dipisah, dikucuri dulu, dihilangkan dulu najisnya, jangan dicampur. Kalau dicampur, nanti pakaian yang semula suci gara-gara dicampur dengan pakaiannya anak yang kena pipis, yang kena feses, jadi najis semua. Nanti kerjaannya 2 kali. Ya, kerjaannya 2 kali itu apa? Nanti terakhir harus disucikan. Coba kalau awalnya yang ada najisnya dipisah, yang nggak ada najisnya boleh langsung digiling di mesin cuci. Karena nanti yang ada najisnya dihilangkan dulu najisnya, baru kemudian dicampur, kasih rinso baru boleh. Nanti terakhir tidak harus disucikan. Tapi kalau dicampur pakaian kitanya yang masih bersih, mungkin hanya kotoran keringat, kotoran debu, dicampur dengan pakaiannya anak kita yang mungkin barangkali pipisnya di celana, barangkali pipisnya di baju, dicampur kemudian dikasih air, ya sudah, akhirnya pakaian kita jadi ikutan najis. Tuh. Caranya nih kalau berwudu begini, kalau misalkan istri kita belum memahami secara betul tata cara berwudu, mulai dari fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, cara mandi junub. Kal haidi kal husli kaya adus, kal husli kaya mandi minal haid. Nih, kalau mandi habis selesai haid, ya, habis selesai menstruasi, sudah mampet darahnya, mandi, namanya mandi junub, mandi membersihkan dari haid. Caranya bersihkan dulu najisnya, ya, badannya dibersihkan, habis itu baru niat sambil basuhan pertama, yaitu basuhannya di kepala, basuhannya di tangan atau di anggota tubuh yang diajari. Niatnya begini, wal jinabati lan adus junub. Habis campur hubungan intim kan wajib mandi. Caranya diajari istri. Wakal wudu ilan kaya wudu. Wakal wudu ilan kaya wudu wat tayamum ilan tayamum. Wal haidi lan haid. Ya, masalah haid ini kewajiban suami. Makanya kita harus mengupgrade pengetahuan terus. Karena tanggung jawab kita sebagai seorang suami berat. Bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kita kaum laki-laki. Hal-hal yang berkaitan dengan keperempuanan harus kita paham, harus kita mengerti. Contohnya masalah haid. Karena kalau istri kita tidak ngerti darah haid, tidak ngerti kapan berhentinya, tidak ngerti bagaimana sholat apa saja yang harus diqodho, dosa itu baru dosa. Ai mingkul 5, contohnya ai mingkul 5 saking saben-saben perkara, mingkul 5 saking saben-saben perkara dari segala sesuatu, ya ta'allaku kang berkaitan opo bihi, ya ta'allaku kang berkaitan opo mak bihi kelawan haid. Ai mingkul 5 saking saben-saben perkara, ya ta'allaku kang berhubungan atau berkaitan opo mak bihi kelawan haid, hal-hal yang berhubungan dengan haid. Apa contohnya nanti? Alladzi mangka utai perkara la buddha kang pasti. Alladzi mangka utai perkara la buddha kang pasti. Min irsyadin nisa'i saking mengarahkan perempuan-perempuan. Min irsyadin nisa'i saking nunjukaken piro-piro wong wadon ilaihi maring Allah. Hal yang memang seorang perempuan harus diarahkan. Fil haidi ing dalam masalah haid. Fil haidi ing dalam masalah haid. Apa? Iku bayanus sholawati,
iku bayanus sholawati nerangaken piro-piro salat, iku bayanus sholawati nerangaken piro-piro salat. Allati taqdiha kang wajib ngodoni, allati taqdiha kang wajib ngodoni sopo wong wadon, allati taqdiha kang wajib ngodoni sopo nisa ha ing allati taqdiha kang wajib ngodoni sopo nisa ha ing allati. Yang wajib kita berikan pemahaman kepada istri kita adalah walladzi la budda min irsyadin nisa, berikan pemahaman, kita arahkan dalam masalah kaitannya dengan haid adalah menjelaskan sholat-sholat yang wajib untuk diqadha. Contohnya ini, fa innaha mangkastuhune wong wadon. Fa innaha mangkastune wong wadon mahma ing qata'a. Mahma ing qata'a ing dalam kapan ing qata'a. Mahma ing qata'a ing dalam kapan ing qata'a mampet berhenti. Mahma ing qata'a ing dalam kapan ing qata'a berhenti. Berhenti atau yang mampet opo damuha getihe. Opo damuha getihe wong wadon. Fa innaha mangkastuhune wong wadon iku mahma ing qata'a ing dalam sumangsane ing qata'a mampet berhenti opo damuha getihe wong wadon. Qubailal maghribi. Qubailal maghribi. Kalau qabla itu sebelum, kalau qubaila itu menjelang sedikit lagi. Jadi sebelumnya itu menjelang sedikit lagi. Qubailal maghribi ing dalam sedurunge maghrib, menjelang maghrib. Qubailal maghribi ing dalam sedurung setitike maghrib. Bimiqdari raq'atin kelawan ukuran 1 rakaat. Bimiqdari raq'atin kelawan ukuran 1 rakaat. Fa innaha, seorang perempuan tatkala darahnya berhenti, selesai masa haid, darah berhentinya tinggal maghribnya saja. Waktu maghribnya hampir masuk, ya kira-kira ukuran 1 rakaat. Kalau ukuran 1 rakaat katakanlah misalkan 1 menit lah. Jadi menjelang waktu maghrib kurang 1 menit, kok darah berhenti, mampet, darah berhenti. Fa'alaiha mangka iku wajib ingatase wong wadon. Fa'alaiha mangka iku wajib ingatase wong wadon. Qadha udzuhri utawi mengqadha salat zuhur wal asri lan salat asar. Qadha udzuhri utawi mengqadha salat zuhur wal asri lan salat asar. Ini pernah saya sampaikan dalam kitab dalam pengajian kitab Sulamul Munajat, kalau tidak salah Sulamul Munajat, bahwa sholat itu kan ada paket sholat jamak. Sholat jamak itu kan paketnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dalam hal masalah sholat jamak. Nah, dalam hal berhentinya darah haid, tatkala seorang perempuan kok selesai haidnya itu sudah di waktu asar, sudah masuk waktu asar, bahkan waktu asarnya tinggal 1 menit lagi mau maghrib, maka kewajiban untuk mengqadha ya sholat asar itu dan sholat zuhur sebelumnya. Sholat asar itu dan sholat zuhur sebelumnya. Jadi sholat zuhur yang tadi wajib diqadha. Berhenti darah haid di waktu zuhur, berarti hanya sholat zuhurnya yang diqadha. Berhenti darah kok di waktu asar, bahkan misalkan waktu asarnya tinggal 1 menit lagi, yang saya katakan tadi, qubailal maghrib, tinggal 1 menit lagi masuk maghrib. Tinggal 1 menit lagi masuk maghrib, berhenti darah haid, maka sholat asar tadi dan sholat zuhur sebelumnya
itu wajib diqodho. Sholat duhur tadi dan sholat duhur sebelumnya wajib. Wa idza inqata'a lan ing dalem nalikane mampet. Wa idza inqata'a lan ing dalem nalikane mampet apa darah. Ubailas subhi. Wa idza inqata'a lan ing dalem nalikane mampet apa darah haid. Darah haid berhenti selesai mampet ubailas subhi sedurung setitike subuh, menjelang subuh. Bimiqdari rokaatin kelawan kadar serokaat. Jadi ubailal maghrib itu berarti maksudnya masih di waktu asar. Ubailal subhi itu berarti maksudnya masih di waktu isya. Bimiqdari rokaatin kelawan ukuran serokaat. Fa'alaiha mangka iku wajib. Fa'alaiha mangka iku wajib ingatase wong wadon. Fa'alaiha mangka iku wajib ingatase wong wadon. Qodha'ul maghribi utawi mengqodho sholat maghrib wal isya'i lan sholat isya. Begitupun juga tatkala ada seorang perempuan haid lalu berhentinya masih masuk di waktu isya, masuk di waktu isya. Hampir subuh, hampir masuk subuh, tinggal 1 menit lagi. Tinggal 1 menit lagi, bimit dari rokaatin lah. Saya katakan bimit dari rokaatin itu ukurannya 1 menit lah. Misalkan orang sholat orang cepat. Tinggal 1 menit lagi masuk waktu subuh. Tapi masih di waktu isya. Maka kewajiban mengqodho sholat isyanya dan sholat maghribnya. Sholat isya yang tadi. Yang berhenti, waktu isya yang berhentinya darah tadi. Dan sebelum sholat maghrib sebelumnya wajib. Kenapa? Karena tadi paketnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berhenti darah di waktu zuhur, hanya sholat zuhurnya yang harus diqodho. Atau kalau masih waktunya masih luang, ya berarti ada masih dilakukan di waktunya. Berhenti darah di waktu asar, meski waktunya tinggal 1 menit lagi, maka sholat asar itunya wajib diqodho, sholat zuhur sebelumnya wajib. Berhenti darah di waktu maghrib, maka hanya sholat maghribnya saja yang. Berhenti darah di waktu isya, meski waktu isyanya itu sebentar lagi masuk subuh, tinggal 1 menit lagi, maka sholat isya itunya wajib diqodho, sholat maghribnya juga wajib. Berhenti darah di waktu subuh, berhenti darah di waktu subuh, maka hanya sholat subuhnya yang diqodho. Berhenti darah kok di jam 7 siang, jam 8 siang, maka tidak wajib mengqodho sholat subuh. Begitu. Nah, kalau keluarnya darah ya tergantung. Misalkan ada seorang perempuan masuk waktu maghrib, dia belum sempat sholat, sudah masuk maghrib, sudah masuk waktu maghrib, belum sempat sholat, pas mau wudhu, tiba-tiba dia ngecek, loh kok keluar darah, lah berarti dia sudah terkena beban kewajiban sholat maghrib. Maka nanti kalau sudah selesai haidnya, sholat maghrib tadi wajib diqodho karena sudah wajib. Ada seorang perempuan misalkan berleha-leha, sudah masuk waktu zuhur, nggak cepetan sholat, pas jam 1 mau sholat, tiba-tiba dia baru berasa dia haid, ya sudah, nanti kalau sudah selesai haidnya, sholat zuhur tadi wajib. Berbeda kalau misalkan sudah sholat zuhur, sudah selesai sholat zuhur, jam 1 tiba-tiba jam 2 baru keluar darah haid, ya berarti tidak ada kewajiban. Wahada utawi ikilah falladhi labudda, atau fahada mangka utawi ikilah keterangan. Wahada utawi ikilah fa innaha mahma ing qatu adamuha iku aqalluma paling setitik-setitike perkara.
Yurai kang raksa, yurai kang raksa hi ing ma. Wa hadza utawi ikila fa innaha mahma ing koto adamuha kubailal makhluk. Keterangan tadi, penjelasan tadi iku aqallu ma paling setitik-setitiknya perkara. Yurai kang raksa hi ing ma sapa an-nisa'u pira-pira wadon, yurai kang raksa hi ing ma sapa an-nisa'u pira-pira wadon. Nah, keterangan ini minimal harus dijaga oleh si perempuan. Minimal harus diketahui, harus dipahami dalam masalah. Ada kayak mengkono-mengkono keterangan fil ihya'i ing dalam kitab al ihya ulumuddin wal ibadati lan piro-piro ibadah wallahu a'lam bis-shawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.